Bab 661, Senjata Suci. Dari apa yang dikatakan Xie Wuyue, tambang suci di 5 negeri hanya bisa dieksploitasi di bagian tepinya. Sebagian besar biji mereka dilindungi oleh susunan kuat yang hanya dapat ditempatkan oleh ahli seperti dari domain suci. Lalu siapa, selain dia, yang meledakkan dirinya sendiri dan berakhir di alam fana, yang akan jatuh begitu rendah? Terlebih lagi, jalur untuk turun dari domain suci ditutup rapat. Bahkan seorang Saint pun akan kesulitan untuk menembusnya. Apalagi yang lainnya. Kalau begitu, jawabannya sangat jelas. Menyipitkan mata, Zuo Fan merenung. Ini pasti berhubungan dengan 5 binatang suci. Kunpeng menyuruhnya mencari binatang suci lainnya sambil menyandera Sanzi muda. Pasti itu. Zuo Fan melihat sekeliling tempat itu lalu alisnya bergetar. Tambang suci itu sangat penting sehingga ada puluhan susunan pemantauan yang hanya berjarak 100 meter darinya. Belum lagi semuanya diatur secara diam-diam. Sayang sekali kalian bertemu denganku. Dalam hal susunan, nenek moyangmu benar-benar nenek moyangmu. Sambil nyengir, mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan. Selain itu, kamu sekarang seharusnya tertarik untuk memperhatikan tindakan Lucie dan yang lainnya dan tidak menaruh perhatian padaku. Hehehe. Suara mendesing. Sambil terkekeh, Zuo Fan menghilang. Dia terus muncul dan menghilang di seluruh pegunungan. Tapi semuanya adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh susunan pemantauan. Suara mendesing. Zuo Fan akhirnya berhenti di depan mulut gua yang remang-remang. Saat dia masuk, dia tidak memicu satupun dari ratusan susunan pemantauan di luar. Dia menghela nafas lega. Zuo Fan memandangi dinding gua yang dipenuhi kristal berkilau yang bersinar dalam cahaya redup. Kepadatan energi spiritualnya begitu besar hingga membuatnya merinding. Matanya berbinar melihat pemandangan itu. Ini adalah pintu masuk ke tambang suci. Dan kristal-kristal ini adalah batu suci yang dibentuk oleh urat nadi. Semua tambang suci harus dibentuk di atas arai dunia untuk memadatkan batu suci dengan konsentrasi tinggi. Artinya, selain dari susunan suci, tambang suci tersebut tidak cocok untuk membuat susunan lain. Atau tambang tersebut akan terganggu oleh kekuatan alam dunia. Oleh karena itu, Zuo Fan tidak khawatir akan ada formasi pemantauan atau pertahanan di sini. Kecuali, tentu saja, mereka bisa membuat susunan suci. Itu merupakan suatu kemustahilan dalam dunia fana. Jadi Zuo Fan melenggang masuk dengan rasa ingin tahu. Dia ingin melihat siapa ahli ini dan susunan seperti apa yang dia buat untuk melindungi tambang suci tersebut. Dia baru saja mengambil beberapa langkah. Dan dering yang menusuk telinga terdengar. Matanya bergetar. Dan Zuo Fan berhenti. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada seseorang di dalam? Dengan hati-hati berjalan lebih dalam, Zuo Fan memperhatikan bahwa deringnya semakin kuat. Ketika dia mencapai akhir, dia bingung. Pedang sepanjang 2 meter yang diselimuti kabut prismatik melayang tepat di atas lantai gua. Kadang-kadang bergetar dan mengeluarkan suara dering yang memesona. Energi spiritual yang kaya dari batu suci berkumpul di pedang panjang. Seperti anak anjing yang baru lahir yang tumbuh dengan susu manis. Pedang panjang itu juga dipelihara di bawah perawatan batu suci. Apakah itu senjata suci? Zuo Fan menyipitkan mata dan berteriak. Dari kelihatannya, itu bahkan merupakan senjata suci kelas 6 yang terkuat di domain suci. Di atas senjata spiritual kelas 12 adalah senjata suci. Hanya seseorang dari luar wilayah fana yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata ini. Dan karena batu suci diperlukan untuk memurnikannya,
Membuat keindahan seperti itu merupakan proses yang sangat rumit. Itu jarang terjadi, bahkan di domain suci. Setidaknya, ketika Zuofan menjadi pemimpin besar 8 kaisar, dia hanya bisa menyempurnakan senjata suci kelas 3. Dan itu hanya dalam teori, karena tidak pernah benar-benar melakukannya. Bahan-bahannya juga tidak tersedia di mana-mana. Hanya dengan memenuhi persyaratan batu suci saja. Dia tidak tahu berapa banyak tanah milik klan Seng yang harus dia curang dan betapa sulitnya melepaskan mereka dalam prosesnya. Dia tidak pernah menyangka wilayah fana kecil itu berisi keindahan seperti itu. Senjata suci kelas 6 yang legendaris. Keajaiban seperti itu membuat hati kecilnya berdebar kencang. Dia punya banyak batu suci di tangannya tetapi tidak ada senjata suci. Karena dia menemukan salah satunya. Apakah dia akan lewat begitu saja? Zuofan menyeringai dan berjalan ke arahnya. Hahaha. Aku tahu semua senjata suci memiliki kesadaran. Jadi kamu harus bisa memahamiku. Lihat, tempat ini lembab dan suram. Tak ada sinar matahari yang masuk. Apa kamu tidak bosan duduk di sini seharian? Setiap hari. Mengapa tidak bergabung dengan saya untuk bermain? Pedang itu memahami niat Zuofan dan bergetar pelan sebelum memancarkan cahaya yang tajam. Tunggu. Zuofan segera melompat mundur dan melambaikan tangannya. Maksudku tidak ada salahnya dan tidak bermaksud mengambilmu untuk diriku sendiri. Saya tahu senjata suci membutuhkan batu suci untuk bersinar dan mengisi kembali energinya. Saya punya banyak dari mereka bersama saya. Jika kamu ikut denganku, kamu bisa melayang di langit tak berujung saat kita berkeliling dunia dan kenyang dengan semua yang bisa kamu makan. Aku pasti akan membuatmu puas. Zuofan seperti seorang paman yang menipu anak-anak. Dia juga menunjukkan senyuman cabul. Tangannya melintas dan mengeluarkan batu suci. Lihat, aku tidak berbohong. Saya dapat mengisi kembali energi Anda dengan baik di cincin saya. Satu-satunya perbedaan adalah Anda juga bisa keluar untuk meregangkan kaki Anda. Maukah kamu memeriksa sendiri cincinku? Jika Anda tidak menyukainya, Anda bebas untuk keluar. Kamu adalah senjata suci, dan aku tidak bisa mengurungmu. Zuofan dengan ragu-ragu menunjukkan cincin gunturnya untuk membujuk. Pedang panjang itu tampak ragu-ragu. Ia berdengung dan diam. Zuofan tahu dia hampir mendapatkannya dan sangat bersemangat. Astaga, aku akan memiliki senjata suci terkuat. Ini adalah mimpi hidupku yang menjadi kenyataan. Perjalanannya ke Double Dragon Gathering telah membuahkan hasil ratusan kali lipat. Bahkan jika dia tidak dipaksa oleh tugas Siewu Yue atau ancaman Kunpeng, dia pasti sudah datang ke sini berabad-abad yang lalu untuk mendapatkan perhiasan manis ini. Namun, saat Zuofan hendak menipu senjata suci itu, nyala api biru berkobar dari cincin gunturnya. Pada saat yang sama, dahi Zuofan memancarkan nyala api biru yang sama. Tubuhnya dipenuhi petir ungu, dan lengan kanannya bersinar merah. Apa yang sedang terjadi? Karena terkejut, Zuofan bingung. Rasa haus darah yang dingin menyapu gua. Dan hati Zuofan menegang saat dia menatap pedang panjang itu dengan tidak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Kita sudah mencapai bagian yang baik. Jadi mengapa tiba-tiba terjadi permusuhan? Dia tidak punya waktu untuk berpikir ketika pedang panjang itu menyerangnya dengan kejam. Suara mendesing. Dengan kilatan dingin. Niat membunuh keluar dari pedang panjang dan mencapai Zuofan dalam sekejap. Zuofan menyipitkan mata dan buru-buru mengangkat haknya untuk memblokirnya. Hal yang paling mencengangkan terjadi. Lengan kilin Zuofan yang tak terkalahkan tidak memberikan perlawanan terhadap serangan pedang.
Dalam sekejap, gemericik darah mengalir keluar. Tetapi Zuo Fan terlalu terkejut untuk menyadarinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanyalah energi pedang, namun menembus tubuh binatang suci. Senjata suci kelas 6 terbuat dari apa hingga menjadi begitu kuat? Suara mendesing. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenung saat pedang itu bergetar dan menyerbu ke arah Zuo Fan. Bilahnya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan. Zuo Fan merasa ngeri. Untuk pertama kalinya, Zuo Fan sangat ketakutan. Energi pedangnya cukup untuk menembus tubuh binatang suci. Jadi sekarang setelah hal itu terjadi padanya, bagaimana dia menghentikannya? Itu akan membuat dia menjadi daging cincang. Zuo Fan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Saat pedang panjang itu sampai padanya, dia terkena serangan jenius. Karena kamu tidak bisa mengalahkan mereka, larilah. Mata kanannya bersinar keemasan. Dan Zuo Fan telah bergerak sejauh 100 meter dalam sekejap. Sedangkan untuk pedang panjangnya, ia kehilangan targetnya dan mencarinya, namun tidak dapat menemukannya. Ketika Zuo Fan muncul lagi, pedang itu mendekatinya dalam sekejap. Dia berteriak di dalam tetapi tidak berani meninggalkan gua, atau barisan pemantau akan melihatnya. Zuo Fan tidak punya pilihan selain tetap tinggal di gua sempit ini dan menghindari serangan pedang. Ini tidak bisa berlangsung selamanya karena Yuan Qi-nya akan habis jika dia terus melakukan ini. Pada saat yang sama, pedang itu akan terus mengisi kembali simpanannya di tambang suci ini. Itu bisa berlangsung selamanya. Pertarungan demi gesekan adalah pertaruhan terburuknya. Demi Tuhan, aku akan membuat terowongan lain karena tidak ada jalan lain. Saya bisa menggunakannya untuk melarikan diri dari susunan pemantauan dan terbang ke langit. Dengan pemikiran itu, Zuo Fan mengelak sekali lagi. Dan mata kanannya bersinar dengan dua lingkaran cahaya emas. Tahap kedua Divine Eye of the Void. Penghancuran Void. Bang! Ruangan itu berguncang saat serangan itu menghantam dinding gua. Namun ia memantul kembali. Yang dilakukan serangan itu hanyalah mengguncang seluruh pegunungan. Zuo Fan menyipitkan matanya dan panik. Apakah itu berarti karena ini adalah tambang suci? Menghancurkan ruang masih belum cukup untuk menghancurkan lapisan batu suci. Tapi itu bukanlah akhir dari keterkejutannya. Pedang panjang itu ada di depannya sekali lagi. Bab 662, tenang. Berengsek. Zuo Fan menyipitkan matanya dan memucat saat kulit kepalanya mati rasa. Pada saat ini, pedang panjang sudah berada di atasnya. Hanya berjarak sehelai rambut. Dengan gagalnya penghancuran ruang, dia tidak punya waktu lagi untuk menggunakan shift. Satu-satunya nasibnya adalah ditusuk sampai mati. Nah, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Menggunakan Void Annihilation yang belum menyebar dan mengarahkan pedang panjangnya. Sepertinya itu akan terjadi. Terlepas dari kekuatan Void Annihilation, itu tidak bisa dibandingkan dengan lengan kilin. Jika pedang itu tertembus oleh energi pedang benda ini saja, bagaimana mungkin penghancuran ruang bisa memblokir serangan pedang panjang itu? Zuo Fan berada di ujung jalan. Namun, melihat pedang panjang itu hendak merobeknya yang baru, Zuo Fan hanya bisa mengertakkan gigi dan mempertaruhkan semuanya. Layak dicoba, meski gratis. Mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan lagi. Tahap kedua mata ilahi dari kekosongan. Penghancuran kekosongan. Mata kanan Zuo Fan mengeluarkan riak spasial yang bertabrakan dengan pedang panjang. Dentang. Rasanya seperti menabrak logam. Pedang panjang itu terdorong ke belakang karena pukulan itu. Ia terbalik 2 kali di udara sebelum jatuh ke dinding yang dipenuhi batu suci. Zuo Fan tertegun.
Lalu dia melihat lengan kanannya masih mengeluarkan banyak darah. Dengan jentikan tangannya, dia membuat lubang besar di dinding di sebelahnya. Benar saja, lengan Qilin jauh lebih kuat dari Void Annihilation. Jadi kenapa dia tidak bisa bertahan melawan pedang ini sementara pedang itu bisa? Retak. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, retakan di dinding menyentaknya. Pedang panjang itu berputar di dinding dan menggeliat keluar dari batu dan menyerang Zuo Fan sekali lagi. Zuo Fan menyipitkan matanya. Wajahnya serius. Dia tidak lagi ragu untuk menggunakan Void Annihilation di tempat. Bam! Pedang itu berputar lagi di udara karena benturan. Dengan cemberut yang dalam, Zuo Fan penasaran mengapa penghancuran kekosongan yang kecil itu berhasil sedangkan lengan Qilinnya yang berharga gagal. Mungkin mereka secara alami bertolak belakang. Zuo Fan merenungkannya lagi, dan sebuah kesadaran muncul di benaknya. Karena Void Annihilation bisa mengatasinya. Bagaimana dengan skill lain dari Divine Eye of the Void? Suara mendesing. Pedang panjang itu kembali lagi dengan serangan yang ganas dan jauh lebih buas dari sebelumnya. Zuo Fan menyipitkan matanya. Dan kali ini Zuo Fan tidak lagi panik. Dia seperti seekor rubah tua yang menunggu waktunya agar mangsanya jatuh ke dalam perangkapnya. Akhirnya, pedang panjang itu berada dalam jarak 100 meter. Dan mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan 4 kali. Tahap keempat mata Dewa Kekosongan. Penghancur luar angkasa. Seluruh gua berguncang. Dan batu suci yang berserakan di dinding jatuh ke tanah. Tapi itu hanyalah goncangan belaka. Tidak seperti biasanya di luar, di mana ia menghancurkan segalanya. Ini menunjukkan bahwa tambang suci itu sulit di luar nalar. Zuo Fan mengangguk ke dalam, lalu mengembalikan perhatiannya ke pedang panjang yang masuk. Seluruh tubuhnya juga bergetar saat berhenti mendekat. Yang bisa dilakukannya hanyalah gemetar dan berguncang di udara. Ia bahkan tidak bisa mendekati Zuo Fan untuk menyerang. Seperti dugaanku, Divine Eye of the Void dapat menahan senjata suci. Mata Zuo Fan menyipit, dan mata kanannya bersinar lagi dalam 3 lingkaran cahaya emas. Divine Eye of the Void tahap ketiga. Meracuel. Tiba-tiba getarannya berhenti. Hanya pedang panjang yang diselimuti fluktuasi tak kasat mata yang mencegahnya menstabilkan dirinya sendiri. Ia berputar di tempatnya, tidak mampu mengetahui kepala atau ekor dari apa yang terjadi di sekitarnya. Karena kamu tidak ingin bekerja denganku dan bahkan mencoba membunuhku, kamu tidak perlu memiliki kesadaran. Mata Zuo Fan bersinar karena niat membunuh. Dia tahu betul bahwa senjata suci memiliki pikirannya sendiri. Dan senjata ini juga demikian. Menampung roh yang mengendalikannya. Sekarang dia dan roh pedang berselisih. Dia harus menghancurkan roh itu jika dia ingin mendapatkan pengakuan pedang itu. Oleh karena itu, dia menggunakan ilusi untuk mengendalikan roh pedang dan menenangkannya. Jika senjata suci kehilangan roh pedangnya, kualitasnya akan turun tajam. Dia harus menempatkan roh lain pada tempatnya. Zuo Fan melihat sekeliling, termenung. Kilatan merah keluar dari tubuhnya dan tenggelam ke dalam pedang panjangnya. Zuo Fan mulai membuat tanda sambil berteriak. Seni transformasi iblis. Mengubah pedang menjadi tubuhnya sendiri. Pembaruan roh pedang. Suara mendesing. Sulur energi hitam melintas di pedang panjang itu bersamaan dengan tawa menyeramkan dari Blood Baby. Jeritan ketakutan bergema dari pedang. Itu adalah roh pedang yang asli. Namun, karena Zuo Fan menekan kesadaran ilahinya dengan meracuel, ia tidak memiliki cara untuk melawan bahkan jika ia menginginkannya.
Saat Zuofan menggunakan seni transformasi iblis bersama dengan penghancuran kekosongan, roh pedang perlahan-lahan hancur, menjadi makanan bagi roh pedang baru. Dengan sedikit riak, pedang panjang yang melayang itu mulai bergetar. Dan pedang sebelumnya yang mengkilap dan sempurna kini perlahan berubah menjadi warna hitam sementara garis-garis merah menyebar di permukaannya, membuatnya mengeluarkan aura menyeramkan. Menghentikan meracul, Zuofan memberi isyarat, dan pedang itu jatuh ke tangannya. Melihat lebih dekat, Zuofan tersenyum puas. Sejak saat itu, dunia telah kehilangan senjata suci kelas 6. Tapi dunia telah mendapatkan pedang iblis suci. Anak kecil, kamu sekarang akan menjadi roh dari pedang ini dan bayi darahku. Pedang iblis suci kelas 6 terkuat di domain suci. Betapa mengagumkannya itu. Betapa menyebalkannya, aku tidak bisa mengeluarkan sedikit pun dari kemampuanmu. Setidaknya tidak seperti aku sekarang. Pedang itu bergetar, lalu terbang dari genggaman Zuofan. Benda itu berputar di udara, dan Blood Baby muncul dalam kilatan cahaya. Kemudian Blood Baby menembak ke tubuh Zuofan tanpa mengintip sedikit pun. Zuofan memulai, lalu dia menggelengkan kepalanya. Anak kecil, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa meskipun aku tidak bisa menggunakan pedang, kamu tetap satu denganku? Blood Baby hanya beristirahat di tubuh Zuofan, seperti anak kecil yang tertidur. Tidak heran kamu telah menjadi Blood Baby-ku selama bertahun-tahun. Kamu jauh lebih baik daripada roh pedang. Dengan kamu mengendalikan senjata suci, aku bisa tenang. Hahaha. Sambil terkekeh, tangan Zuofan berkilat, dan selusin batu suci muncul, membawanya ke perutnya. Padahal senjata suci ini membutuhkan batu suci untuk diisi ulang. Makanlah, anak kecil. Makanlah dan tumbuhlah kuat. Suara mendesing. Batu suci itu lenyap. Dan ketika dia melihat ke dalam, dia melihat Blood Baby telah mengambilnya. Zuofan terkekeh. Dengan banyaknya batu keramat dalam diriku, kuharap aku tidak terkena batu ginjal. Hahaha. Tunggu. Dengan begitu banyak batu suci di sekitarnya, kenapa aku mengeluarkannya dari dompetku? Melihat ke tanah, sekarang dipenuhi dengan batu suci karena guncangan. Dia menghela nafas. Saya sangat bodoh. Tidak ada salahnya dilakukan karena dia hanya akan mengambil hasil ini, yang semuanya akan sama saja. Zuofan sama sekali tidak merasa malu. Tapi kemudian dia menyadari tangan kanannya yang masih mengeluarkan darah dan mengerutkan kening. Mengembalikan raungan naga. Mengaum. Setelah suara gemuruh, tangannya dipenuhi kilatan warna hijau. Dipenuhi kehidupan. Namun lengan Kilin masih terluka seperti sebelumnya. Karena terkejut, Zuofan mengerutkan kening. Apakah lengan Kilin tidak bisa disembuhkan? Atau mungkin luka dari senjata suci tidak bisa disembuhkan? Karena ini adalah cedera pertamanya pada lengan Kilin. Zuofan sedikit tidak yakin. Tidak apa-apa. Aku akan membiarkannya pulih seiring berjalannya waktu. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya terluka berdarah saat beraksi. Sebaiknya aku menyembunyikan hal ini, atau tindakanku di sini akan terungkap. Sambil memegang perban, dia membungkusnya erat-erat di lengannya. Lalu dia membiarkan lengan bajunya menyembunyikannya sebelum dia masuk lebih jauh ke dalam gua. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah menyelidiki susunan tersebut. Dia tidak akan nyaman kembali hanya dengan senjata suci. Ini adalah tempat di mana tambang suci disegel. Gua itu tidak bisa digali lebih jauh karena pasti menabrak tembok. Menyentuh ujung terowongan, Zuofan merenung. Dia memperhatikan cahaya mengalir di sepanjang dinding, seperti semacam penghalang, ditutupi dengan berbagai macam simbol.
Matanya membelalak. Aku tahu itu. Orang yang mengatur susunan ini pastilah seorang master. Ini sangat cerdik sehingga saya tidak dapat menemukan kelemahan sedikit pun. Seolah-olah Zuo Fan menyipitkan matanya. Seperti Lightning Canyon yang menjebak Soaring Kilin. Tidak mungkin orang atau pakar yang sama yang mengaturnya. Bukan. Itu berarti ini adalah sisa-sisa kaisar. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia fana di masa lalu? Mengapa ahli seperti itu meninggalkan jejaknya di sini? Bahkan dengan catatan rahasia 9 kata-kata. Menerobos susunan cerdik ini mustahil dilakukan seperti sekarang. Dia hanya bisa memasuki Lightning Canyon karena Soaring Kilin menggunakan nyawanya untuk membuat lubang. Sedangkan untuk 2 zona terlarang lainnya, dia tidak akan masuk meskipun dia mempertaruhkan nyawanya. Susunan mereka masih utuh. Lupakan tentang berhubungan dengan binatang suci itu. Bukan saat dia tidak bisa membuka pintu. Bab 663, seperti yang seharusnya Anda miliki. Menelusuri jari-jarinya ke dinding. Zuo Fan sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia membuka matanya lebar-lebar. Dan 2 lingkaran cahaya emas muncul di sebelah kanannya. Tahap kedua mata ilahi dari kekosongan. Penghancuran kekosongan. Bang! Kekuatan spasial menghantam dinding dengan keras. Lalu semuanya berakhir. Penghalang itu bahkan tidak bergetar. Meskipun itu muncul beberapa saat kemudian seolah-olah mengejek Zuo Fan bahwa dia hanya menggonggong dan tidak menggigit. Zuo Fan menghela nafas. Arai ini sangat kuat. Bahkan Void Annihilation, yang berspesialisasi dalam memecahkan susunan, tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Dia tidak akan pernah membukanya seperti sekarang. Hanya seekor semut yang melawan dunia. Satu-satunya pilihan saya adalah menunggu sampai saya melampaui wilayah fana untuk mencoba lagi. Zuo Fan berhenti mencari dan hendak kembali ke lembah. Namun, dia memastikan untuk merapikan tempat ini karena betapa berantakannya tempat itu. Maka, tanpa basa-basi lagi, dia membersihkan dinding dari semua batu suci. Dengan menggunakan shift sesekali, Zuo Fan muncul di seluruh gunung saat dia menghindari ratusan susunan pemantauan. Yang dia tinggalkan sekarang hanyalah sebuah gua yang gelap dan gundul. Seolah-olah dia adalah seorang pencuri yang tidak pernah merasa cukup. Untunglah para naga ganda yang mulia tidak melihatnya. Atau mereka akan meludahkan darah saat ini. Batu suci itu puluhan kali lipat dari hadiah yang ditawarkan pertemuan naga ganda kepada 9 sekte kali ini. Butuh waktu 1000 tahun untuk terbentuk. Namun mereka lenyap begitu saja. Semoga kamu membusuk di neraka. Zuo Fan, sungguh beruntung sekali. Kedua orang yang diagungkan itu tidak menyadarinya. Tentu saja, Zuo Fan tidak akan pernah bisa memberitahu mereka. Meskipun lengan kanannya yang terluka adalah sebuah hadiah. Zuo Fan mengerutkan kening dan memegangnya erat-erat. Itu adalah luka pertamanya. Dan dia sedikit khawatir. Dalam beberapa pertarungan terakhir yang dia lakukan, tidak ada seorang pun yang bisa menggaruknya. Jadi keluar dalam keadaan terluka secara tiba-tiba pasti akan menarik perhatian para yang mulia. Itu pasti buruk. Menyipitkan mata, Zuo Fan sedang memikirkan solusi. Suara mendesing. 1 jam kemudian, Zuo Fan muncul kembali di lembah. Sayangnya, hilanglah keindahan alam dan pemandangan yang subur. Kini berlumuran darah yang terus mengalir hingga menimbulkan bau tak sedap. Kita tidak boleh melupakan simfoni ratapan dan cekikikan yang terus-menerus mengiringi pemandangan seperti itu. Ini menghidupkan karya seni ini. Bang, tolong jangan pukul aku. Saya memberi. Saya memberi. Lepaskan saya. Kurang ajar kau. Sekarang Anda tahu kapan harus menyerah.
Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kemana perginya kesombonganmu? Bagaimana dengan keangkuhan kemarin? Hai hai hai. Jika sekarang aku tidak membuatmu lebih tegak dari anak panah, maka aku bukan murid sekte penipu iblis. Tawa Kuilang bergema di seluruh lembah, penuh dengan janji kebrutalan. Zuo Fan melihat sekeliling, dan dia melihat pukulan dan tendangan menghujani salah satu korban yang tidak berdaya. Guihu, Kuilang, dan yang lainnya melancarkan semua pukulan yang mereka bisa, seperti seorang tuan yang menyerang pelayannya. Adapun orang yang meratap di bawah kaki mereka, itu adalah Rencong. Yuer dan para gadis berdiri di samping dengan tatapan penuh kebencian di wajah mereka. Ketika mereka melihat Zuo Fan, mereka membungkuk. Pelayan Zuo, selamat datang kembali. Apakah kamu mengerti? Zuo Fan bertanya. Gadis-gadis itu menoleh ke yang lain dan mengangguk. Bai Lian membungkuk sedikit saat dia melaporkan. Steward Zuo, semua murid sekte Heaven Trailing telah terbunuh, kecuali Rencong. Berdasarkan statusnya, kita tidak bisa membunuhnya. Jadi kami menangkapnya, menyegel budidayanya, dan membiarkan yang lain menghajarnya sampai sekarang. Seperti yang seharusnya kamu lakukan. Rencong tidak bisa dibunuh. Atau itu akan memaksa sekte Heaven Trailing melakukan tindakan putus asa. Zuo Fan mengangguk. Lalu dia menunjukkan senyuman yang tidak menyenangkan. Meskipun itu tidak berarti kita tidak boleh menempatkan dia di tempat yang seharusnya. Karena dia suka pamer kemarin. Hehe. Mari kita tunjukkan padanya bagaimana hal itu benar-benar dilakukan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak menikmati festival menendang bersama orang-orang itu? Ketiga gadis itu tersipu dan terdiam. Zuo Fan berhenti. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Hahaha. Aku mengerti. Seorang wanita harus berhati-hati dan tidak boleh merendahkan dirinya pada tindakan biadab dan keji seperti itu. Namun sebagai seseorang yang menapaki jalan setan, Anda harus belajar melepaskannya. Ayo, kita tendang dia beberapa putaran. Itu akan membuat kami merasa lebih baik. Zuo Fan melambai sambil melangkah mendekat. Tapi gadis-gadis itu masih menundukkan kepala di tempat yang sama. Ini sama sekali tidak sepertimu. Zuo Fan melihat ke belakang dengan tatapan aneh. Terutama kamu, Yue Ling. Saat Anda menjadi bos kantor tenaga kerja, Anda lebih sombong dari sebelumnya. Kenapa tiba-tiba ada rasa malu saat menendang seseorang? Steward Zuo, lebih baik kamu melihatnya sendiri. Yue Ling tersipu lebih keras dan menunjuk ke arah kerumunan. Zuo Fan tertarik sekarang. Sambil mendekat, dia melihat dari balik hiruk-pikuk yang terjadi. Ahehem, saudara-saudara, tolong beri jalan. Izinkan saya untuk bergabung. Pelayan Zuo telah kembali. Beri jalan. Pramugara Zuo ingin melepaskan ketegangan. Kuilang menoleh ke belakang, dan matanya berbinar ketika dia melihat Zuo Fan. Yang lain menjauh dengan senyum cerah, membiarkan Zuo Fan bersenang-senang. Sekarang pemandangan yang membuatnya bingung itu terungkap dengan segala kemuliaannya. Dia memberi pandangan aneh kepada yang lain, terutama wanita-wanita pemalu itu. Sekarang dia memahami inti keengganan mereka. Rencong tidak lebih dari kumpulan memar dan luka yang meringkuk, bergerak-gerak dan bahkan merintih. Namun bukan itu yang terakhir. Pakaiannya dilucuti, dan darah juga berkumpul di bawahnya. Zuo Fan tidak bisa menahan cibiran pada mereka. Kamu harusnya tahu untuk tidak bertindak terlalu jauh dalam permainanmu. Anda bahkan menelanjangi dia. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari sekte penjelajah surga. Melakukan ini di depan ribuan orang, dia tidak akan malu untuk keluar dari kamarnya.
Hehehe, itulah yang kuinginkan. Saya yakin dia tidak akan bisa keluar dari rumahnya bahkan saat kembali ke sekte. Kuilang mencibir. Dia menunjuk darah di bawah Rencong dan mengikuti jejak darah. Lihat, pramugara Zuo. Zuo Fan memang melihat dan tidak bisa berkata-kata sebelum berteriak. Kamu pasti memiliki selera yang unik. Dia menatap mereka dengan lucu. Lalu berjabat tangan dengan penuh kebencian. Lain kali, jangan bicara padaku. Saya bukan orang sakit tetapi manusia normal. Tidak heran bahkan Yue Ling, dengan temperamennya yang buruk, berdiri di belakang. Kalian tidak normal. Ketiga gadis dari jauh gemetar dan menutup telinga mereka. Mencoba apa saja untuk berhenti mendengarkan kata-katanya. Rencong yang meringkuk bergerak-gerak karena isyarat. Dan isak tangisnya semakin meningkat. Wajah Kuilang berkedut. Pelayan Zuo, kamu menganggap kami untuk siapa? Kami tidak sakit. Setidaknya tidak sampai pada tingkat itu. Bukankah kami melampiaskannya padamu? Tusukan itu sudah berlebihan kemarin. Jadi, kami menggunakan pentungan untuk... Kuilang mengangkat tongkat kayu yang berdarah. Zuo Fan buru-buru menutup hidungnya dan melompat mundur beberapa langkah. Dia memelototi mereka dengan jijik. Singkirkan itu. Kamu binatang kotor. Binatang. Binatang. Wu. Rencong gemetar sambil menangis. Untuk pertama kalinya, dia setuju dengan Zuo Fan. Melihatnya lama, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, bersimpati padanya. Kemudian dia menoleh ke arah Kuilang dan yang lainnya sambil membentak. Kaulah yang berlebihan. Pernah mendengar pepatah, mati sebelum aib. Orang-orang itu bingung. Mereka tidak mendapatkan Zuo Fan. Bukankah mereka melakukan apa yang dia minta? Kenapa dia marah? Rencong mengangkat wajahnya yang malang dan menangis dan menatap Zuo Fan dengan aneh. Apakah dia penyelamat di antara gerombolan ini? Namun, kalimat Zuo Fan selanjutnya membuat mulutnya bergerak-gerak. Tidak bisakah kamu membuang dagingnya dan mengambil jiwanya? Rasa sakit seperti itu adalah yang paling luar biasa. Terlebih lagi, ini jauh lebih tidak buruk dan berantakan. Aku seharusnya tahu bahwa semua iblis keji itu sama, pikir Rencong. Dengan bunyi celepuk, tongkat itu jatuh ke tanah. Zuo Fan berbicara dengan kebencian yang mendalam. Yang lain bingung sejenak, lalu terkekeh. Itulah Steward Zuo yang kami kenal. Bahkan jika dibiarkan hidup, itu tidak akan berhasil tanpa melukainya dengan baik. Anda adalah pemimpin tim terbaik yang pernah ada. Kuilang mencibir dan menepuk dadanya. Yakinlah, Tuan, kita tidak akan mempunyai belas kasihan. Tidak ada sedikit pun simpati. Dan pasti akan membuat dia membayarnya. Menghancurkannya terlalu mudah baginya. Hanya saja kamu bilang kita harus menikmati waktu kita. Jadi masih banyak hal yang belum kita coba. Hahaha. Aku sudah bilang padamu untuk meluangkan waktumu agar kamu bisa memberiku waktu. Itu bukan agar kamu bisa mengubahnya menjadi karung tinjumu. Lagi pula, hasilnya tidak terlalu buruk. Mengingat hasil tangkapannya, Zuo Fan menyeringai. Kemudian dia melihat kekacauan yang menggigil di tanah. Takut tindakan itu akan dilanjutkan. Dan Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Pemukulan ini akan meninggalkan trauma mendalam pada jiwa Rencong. Dia sudah selesai. Ya. Bukan salahku dia harus berjingkrak di depan wajahku. Tunggu. Zuo Fan tiba-tiba menyipitkan matanya. Lalu dia melihat ke tangan kanannya. Bab 664 Hormat. Baiklah. Saudaraku. Singkirkan tubuhnya. Dan mari kita pergi dengan jiwanya. Satu dorongan terakhir. Dan kita selesai hari ini. Gui Hu memandang semua orang.
Dia memahami maksud tersirat Zuo Fan dan bertindak sesuai dengan itu. Sambil mengangguk, semua orang kembali ke Rencong dengan senyum sinis. Rencong sangat ketakutan hingga gemetar seperti daun. Namun, dengan riak spasial sebagai satu-satunya tanda, sebuah pilar putih muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, sebuah suara tua menggema, "Baiklah, anak-anak, cukup bermain-main saja. 6 jam sudah habis." Pertarungan tim antara Demon Seeming Sect dan Heaven Trailing Sect telah berakhir. Lebih, bukankah ini terlalu cepat? Kui Lang tampak bingung. Kami masih belum menghancurkan tubuh bajingan ini. Kok bisa selesai padahal kita baru mulai? Ketertarikan yang lain turun pada saat ini karena waktunya sudah habis. Zuo Fan mencibir pada pantat merah Rencong dan menambahkan, "Hal-hal baik tidak akan bertahan lama. Sekarang waktunya habis. Kita harus mematuhi peraturan Double Dragon Gathering dan berhenti." Ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, "Saudara Ren, Anda masih menjadi tuan muda dari Sekte Penjelajah Surga. Kepala dari 3 Sekte Penjaga Tianyi. Kami adalah rival di medan perang, namun berteman di luar medan perang. Persahabatan didahulukan dan persaingan di urutan kedua. Apakah menurut Anda dapat kembali? Atau Anda membutuhkan saya untuk meminta seseorang membantu Anda?" Orang munafik. Setiap wajah penonton mengejang, mengejeknya dari dalam. Mereka memberikan kesaksian tentang esensi sejati dari seorang penggarap setan. Kejam tanpa akhir dan munafik pada intinya. Dan Zuo Fan tampaknya adalah puncak dari segala kejahatan. Wajah Rencong menunduk. Diam-diam mengeluarkan kemeja dari cincinnya untuk dikenakan. Kemudian dia nyaris tidak bisa menginjakkan kakinya. Dia mengatupkan pipi pantatnya saat dia bergerak menuju lampu penyelamat. Segera menghilang. Saling memandang. Zuo Fan dan Kui Lang menertawakannya. Gadis-gadis itu hanya tersipu lebih keras dan menatap mereka sambil menggelengkan kepala. Geng Zuo Fan mengikuti setelahnya. Visi mereka beralih dari pegunungan ke arena Double Dragon Manor. Namun panitia penyambutan sama sekali tidak senang. Malah menghujani mereka dengan tatapan mencemooh dan bukannya tepuk tangan. Pertarungan tim antara Demon Seeming Sect dan Heaven Trailing Sect tidak sekuat yang diharapkan penonton. Sebaliknya, hal itu sepenuhnya sepihak. Dan atas perintah Zuo Fan, hal itu berubah menjadi pengejaran yang kejam demi penyiksaan dan kesakitan. Tidak, permainan yang sakit lebih akurat. Karena orang-orang dari Sekte Heaven Trailing tidak dibunuh melainkan dipermainkan. Jika seseorang masih bisa menyebutnya begitu. Pertarungan ini tidak lebih dari sebuah pertunjukan dari kapasitas tak berujung dari sekte penipu untuk melakukan kebrutalan dan kebiadaban. Tuan muda sekte Heaven Trailing, Rencong, akan mengalami kekejaman yang lebih parah jika bukan karena gelar itu yang melindunginya dari kematian. Bukan berarti hasil ini lebih baik. Dengan gemetar, Rencong, dengan dukungan Elder Qi, berdiri di hadapan tim Demon Seeming Sect, tapi kepalanya masih tertunduk. Ketakutan telah mengubah karakternya dari pria yang terlalu sombong menjadi seperti sekarang. Dia bahkan tidak mampu menatap mata para penyiksanya. Penatuaki melihat penampilan tuan mudanya dan mengertakkan gigi karena kebencian. Menatap tajam ke arah iblis-iblis itu. Tidak seperti Zuo Fan dan rekannya pernah peduli. Mereka masih memiliki senyuman aneh dari sebelumnya. "Bawalah, jika kamu berani." Mata dingin hakim menyapu kedua sisi saat dia berbicara. Dalam pertarungan tim antara Sekte Penipu Iblis dan Sekte Penjelajah Surga, yang pertama telah mengiring 10 orang dan 10 kembali, sementara yang kedua telah mengiring 10 dan hanya 1 yang kembali. Pertempuran dimenangkan oleh margin absolut.
Sekte Iblis Perencana. Apakah Anda ingin terus menantang? Lawanmu berikutnya adalah tempat kedua di 3 sekte tengah. Sekte Jiwa Iblis. Benar sekali. Zuo Fan berseru tanpa berpikir. Judge sudah memperkirakan jawaban seperti ini dan melanjutkan. Kalau begitu, Anda bebas memutuskan apakah jawabannya akan dilakukan sekarang atau setelah 3 hari istirahat. Kami bahkan tidak mengeluarkan keringat. Kami bertarung sekarang. Tentu saja. Zuo Fan mencibir. Hakim mengangguk dan menoleh ke Demon Soul Sect. Apakah kamu menerima tantangan itu? Jika tidak, secara otomatis akan menyatakan sekte penipu iblis sebagai pemenang dan kamu sebagai pecundang. Han Yunfeng memicingkan matanya sambil berpikir. Zuo Fan berhenti. Menatapnya lama. Bukankah dia bilang dia akan menyerah lebih awal? Mengapa ragu-ragu? Kami menerima. Namun, pada saat ini, Sekte Jiwa Iblis tiba-tiba memutuskan untuk bertarung. Beralih ke Zuo Fan, Han Yunfeng dipenuhi dengan niat bertarung. Pilihan terbaik bukanlah melawan, tapi itu hanya akan membuat kita menyesal. Tapi jangan berpikir sedetik pun Anda bisa mempermalukan kami seperti yang Anda lakukan pada Sekte Heaven Trailing. Sekte Jiwa Iblis dipenuhi dengan iblis pertempuran. Kami lebih baik mati daripada dipermalukan. Kita lihat saja nanti, Lu Xie mendengus jijik tetapi dihentikan oleh Zuo Fan. Zuo Fan menatapnya lama dan mengangguk. Bagus. Tapi sebaiknya kamu bersiap-siap. Kami bukanlah orang yang mudah menyerah. Kami tidak butuh belas kasihanmu. Han Yunfeng mendengus. Seringai jahat Zuo Fan muncul kembali. Menoleh ke timnya. Sekte Jiwa Iblis tidak seperti sekte penjelajah surga. Mereka tidak akan menolak keras karena ketakutan. Kami tidak bisa main-main dengan mereka dan harus menanggapinya dengan serius. Tapi mereka hanya memiliki 2 ahli ethereal stage. Kenapa sangat serius? Kuilang berhenti dan menatap lawannya dengan tatapan aneh. Zuo Fan tersenyum. Lihatlah mata mereka. Dan kamu akan melihat mereka telah berdamai dengan kematian. Anda mungkin ingin bersenang-senang. Tapi itu serius. Mereka tidak akan membiarkannya berjalan sesuai keinginan Anda. Itulah mengapa lebih baik menghadapi mereka secara langsung dan memberi mereka rasa hormat yang pantas. Mereka datang ke pertemuan tersebut dengan kesadaran penuh bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali dan siap untuk mengerahkan seluruh upaya jika mereka kembali. Semangat sejati seorang kultivator. Mereka tidak seperti menendang-nendang sampah. Kita harus bertindak sesuai dengan lawan kita. Ada yang harus dipermainkan sementara yang lain harus diberi rasa hormat. Karena terkejut, geng itu berbalik ke arah Sekte Jiwa Iblis. Benar saja. Meskipun mereka berada di level Sekte Heaven Trailing, mereka bertekad untuk menyelesaikan pertarungan ini. Dengan satu atau lain cara. Meskipun menyaksikan bagaimana mereka menghancurkan Sekte Heaven Trailing, mereka tetap tidak menunjukkan rasa takut. Mereka benar-benar harus ditanggapi dengan serius. Kuilang menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Wajahnya serius. Melihat mereka, mereka tiba-tiba teringat akan diri mereka sendiri dari sebelumnya. Jika bukan karena Zuo Fan meningkatkan kekuatan mereka, mereka mungkin akan berada di level Sekte Jiwa Iblis dan hanya bisa membuang nyawa mereka yang sangat sedikit dalam pertemuan naga ganda ini. Mereka semua menghela nafas. Hakim berpindah dari satu tim ke tim lainnya. Murid, silakan masuk ke dimensi Sumeru. Tantangan kedua dari babak tantangan 3 sekte tengah dimulai. Zuo Fan memimpin timnya menuju gerbang. Han Yunfeng juga mengikuti. Entah disengaja atau tidak, Zuo Fan berhenti sejenak agar tim Han Yunfeng bisa menyusul. Begitu saja, keduanya berjalan sejajar.
memasuki lembah secara bersamaan. Si brengsek itu memang punya daya tarik tersendiri. Tidak selalu bajingan yang tak tertahankan. Wu Qingqiu tidak bisa menahan senyum. Mata Yan Mo bergetar ke samping. Dan dia harus mengangguk. Memang, sekte penipu iblis berada pada puncaknya. Dan dia seharusnya kurang ajar dan liar. Namun ketika dia memasuki lembah, dia memilih untuk menunggu Han Yunfeng menyusul dan masuk pada saat yang bersamaan. Itu adalah tanda rasa hormat. Itu benar. Hormati saya. Dan saya akan melakukan hal yang sama. Hina aku. Dan aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Bagiku. Fakta bahwa dia mendorong sekte penipu iblis untuk membantai sekte penjelajah surga dapat dibenarkan. Tapi yang kami lihat dalam pertempuran itu hanyalah kekejaman sekte Demon Seming dan bukan kesombongan sekte Heaven Trailing. Itu sebabnya kami semua menjuluki anak buah sekte iblis perencana sebagai preman. Inilah mengapa para penggarap iblis mendapatkan nama buruk mereka. Hahaha, sungguh dunia yang luar biasa. Sambil mengamatinya, Yan Mo mengangguk. Siapa yang mengira seorang murid yang saleh akan mengetahui kerja keras kita para penggarap setan? Hahaha. Karena saya adalah seorang kultivator lurus maka saya perlu memiliki toleransi. Penggarap setan itu paranoid namun belum tentu salah. Saya tidak akan berprasangka buruk. Wu Qingqiu terkekeh dan berkata kepada Yan Mo. Ngomong-ngomong, menurutku Zuo Fan ini tidak masuk akal. Hanya saja dia bertindak berbeda tergantung pada orang dan situasi. Dan juga agak keras kepala. Kamu bilang dia hampir membuatmu terbunuh. Bagaimana kamu bisa membuatnya kesal? Baiklah, itu bukan urusanmu. Yan Mo memerah dan memalingkan wajahnya. Wu Qingqiu mencibir melihat reaksinya. Penggarap setan suka membuat keributan. Berpikiran sempit. Dan harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu ketika keduanya bertemu, percikan api beterbangan. Sementara para kultivator yang saleh suka mengenakan topeng kemunafikan. Itu seharusnya bisa menyamakan kedudukan. Kan? Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya memikirkan hal ini. Iblis itu jujur. Dan mudah tersinggung. Sedangkan setan itu palsu dan tenang. Padahal siapa yang tahu siapa iblis dan siapa yang adil. Sedangkan saat kedua tim memasuki lembah, mereka berdiri saling berhadapan. Zuo Fan melompat dan mendarat di belakang timnya. Han Yunfeng dan yang lainnya mengerutkan kening. Zuo Fan, bagaimanapun, tersenyum. Saya akan mengatakannya lagi. Siapa yang bisa mencapai level saya? Lewati kesembilannya. Lalu kamu bisa menghadapiku. Kelopak mata Han Yunfeng bergerak-gerak. Dan dia menatap Zuo Fan dengan marah. Babak 665, Robin bulat. Itu aneh. Kenapa bajingan itu melakukan trik lamanya dan tidak mau bertarung kali ini juga? Sisi Wu Qingqiu bingung ketika mereka melihat Zuo Fan. Bukankah dia selalu memperlakukan sekte jiwa iblis dengan hormat? Mengapa aktingnya? Mengapa tampilannya antagonis? Dengan tidak bertarung dalam pertarungan tim, dia jelas-jelas memandang rendah mereka, menghina mereka. Tindakannya merupakan tamparan keras dan dingin ke wajah tim Han Yunfeng. Mengesampingkan tamparan. Mengapa mengangkat harapan mereka sekarang hanya untuk menjatuhkan mereka lagi? Apa yang dipikirkan bajingan itu? Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Zuo Fan bukannya tidak ingin bertarung. Itu karena dia tidak bisa. Tangan kanannya terluka akibat pertemuan singkat dengan pedang suci. Jika dia mengalami nasib sial sehingga dia mengungkapnya, naga ganda agung akan melihatnya. Dan dia akan tamat. Sedangkan untuk tangan kirinya, tidak sekuat itu.
Mengutamakan sayap kiri yang lemah dibandingkan sayap kanan yang kuat akan menimbulkan kecurigaan yang sama. Jadi cara terbaik untuk menghindari itu semua adalah dengan pamer dan menjauhinya. Jika Sekte Jiwa Iblis baru saja kalah dan membiarkanku melawan Wen Tao dari Sekte Dewa Pedang secara langsung, maka dengan kekuatannya yang mirip dengan murid 3 Sekte Superior, itu akan sesuai dengan rencanaku dengan sempurna. Maka aku tidak perlu bersembunyi dari siapapun dan tidak bersikap pasif. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi di Sekte Jiwa Iblis? Meskipun saya mengagumi keberanian mereka, mereka terlalu lemah. Saya tidak bisa berpura-pura dengan orang lemah ini. Itu hanya akan terlihat jelas. Satu-satunya pilihan adalah tetap diam. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan menghela nafas dalam hati. Han Yunfeng menyaksikan tindakannya dan menjadi sangat marah. Mengertakkan gigi karena kebencian. Apa maksudnya ini? Saya membuat Anda meremehkan kami. Tetapi apakah Anda harus melakukannya di depan semua orang? Maukah kamu memberi kami beberapa gerakan? Karena kamu begitu terjebak. Apa gunanya menunjukkan rasa hormat sebelumnya dengan berjalan berdampingan? Apakah kamu mempermainkan kami? Han Yunfeng melotot dan berkata, Zuo Fan, aku akan membuatmu bertarung. Untuk melawan steward Zuo kami, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Qi Changlong menghalangi jalan Han Yunfeng. Ini adalah pertarungan tim. Tapi kami tidak akan memanfaatkan kelemahanmu dan akan bertarung 1 lawan 1. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan 6 ahli tahap ethereal kami, maka tidak akan ada yang menghentikanmu melawan Steward Zuo. Apa? Permainan round robin 1 lawan 6. Tuan muda ketiga Han mengutuk. Kamu tidak punya rasa malu sama sekali. Adikku berada di lapisan kedua tahap ethereal. Sementara hanya kalian bertiga yang berada di lapisan ketiga. Mengapa tidak memintanya untuk berdiri diam agar kamu bisa mengalahkannya? Tenang, saudaraku. Han Yunfeng memotong kata-kata kasar tuan muda ketiga Han. Jika ini pertarungan tim, dengan hanya 2 ahli tahap ethereal, 2 dari mereka bisa menahan kita sementara sisanya akan membunuh rekan satu tim kita. Kemudian akan berubah menjadi 6 lawan 2. Menurutmu berapa lama kita akan bertahan? Tuan muda ketiga Han terdiam. Lalu menghela napas panjang. Kelopak mata Han Yunfeng berkedut dan berkata, itulah mengapa round robin ini terlihat seperti 1 lawan 6. Pertarungan tidak akan pernah terjadi 1 lawan 1. Ini menguntungkan kami. Saya menerima. Bagus. Ayo pergi. Qi Changlong berjalan maju, memberi Zuo Fan pandangan dari luar yang lain. Mata Han Yunfeng menyipit. Tubuhnya bergetar. Dan dengan raungan yang bergema, seekor singa bersayap biru setinggi ratusan meter muncul dalam kilatan cahaya. Dengan kemunculannya, suhu turun tajam, dan terbentuklah angin kencang yang membuat dingin sampai ke tulang. Kerumunan itu berteriak, itulah jiwa Han Yunfeng. Seketika, penonton pun mendidih. Semua orang tahu bahwa jiwa adalah senjata terkuat seorang ahli tahap ethereal. Tetapi juga kelemahannya. Jadi kecuali mereka tidak punya pilihan, pertarungannya sampai mati, atau mereka tidak takut akan cedera berat, rata-rata orang tidak akan mengeluarkannya. Karena jika jiwa telah habis, kamu juga. Jadi bahkan di babak tengah 3 sekte, penonton belum pernah melihat ahli panggung ethereal mengeluarkan jiwa mereka. Bahkan ketika Rencong dihantam dari segala arah, dia lebih memilih kultivasinya disegel daripada menunjukkan jiwanya karena takut dihancurkan. Tidak ada yang membayangkan bahwa pada tahap kedua dari putaran tantangan 3 sekte tengah, Han Yunfeng benar-benar akan menelanjangi jiwanya sejak awal.
Dia siap untuk tampil sekuat tenaga. Kakak, adik laki-lakinya menangis panik. Han Yunfeng memberi isyarat agar mereka tidak khawatir. Wajahnya keras. Mereka semua adalah lawan yang tangguh. Saya harus berusaha sekuat tenaga sejak awal. Atau jika waktunya habis, itu akan merugikan saya. Hahaha. Betapa beraninya kamu. Tuan muda tertua dari Sekte Jiwa Iblis. Kalau begitu izinkan aku menemanimu dengan jiwaku sendiri. Qi Changlong tertawa dan merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan roh yang sama. Tubuhnya bergetar, dan cahaya kuning memancar darinya. Dalam sekejap, segel besar setinggi 60 meter muncul di atas, memberikan perasaan menindas. Alis Wu Qingqiu bergetar, dan dia berseru. Itu sebenarnya adalah jiwa perkakas yang jarang terlihat. Segel pergolakan. Benar. Jiwa biasanya dibagi menjadi jiwa binatang, jiwa unsur, dan jiwa domain. Sedangkan untuk jiwa alat ini, meski langka, ia berada pada level yang sama dengan jiwa binatang. Dan jiwa Han Yunfeng adalah Ascending Howling Lion. Dari rasa dingin yang pahit dan yin yang ekstrim. Kebalikan dari yang ekstrim dari segel itu. Ini membuat pertandingan akan ditentukan berdasarkan kekuatan jiwa mereka. Yan Mo mengangguk sambil menganalisis. Yelin melihat dari samping. Bosan. Ini kemenangan Han Yunfeng. Mengapa? Karena terkejut. Keduanya menoleh padanya. Alasannya adalah Qi Changlong lah yang menang karena ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Yelin mendengus. Karena dia mempertaruhkan nyawanya. Bang! Suara keras terdengar tepat saat Yelin selesai. Ascending Howling Lion dan Seal of Upeaval bentrok dalam gemuruh yang menakutkan. Namun, dalam waktu singkat itu, segel pergolakan memiliki 5 bekas cakar. Dengan es menyebar di sekelilingnya. Hah! Qi Changlong gemetar dan meludahkan darah. Pada saat yang sama, dia mengambil kembali jiwanya. Dia menangkupkan tangannya dengan kagum. Menghormati. Kamu terlalu baik. Han Yunfeng membalas gerakannya bahkan ketika alisnya basah kuyup. Haruskah ini menjadi kemenangannya? Faktanya, dia adalah pihak yang paling dirugikan di antara keduanya. Alis Zhuo Fan bergetar, dan dia mengagumi Han Yunfeng. Anak itu pria yang sangat bersemangat. Dia tidak seperti tuan muda palsu dari sekte dan bahkan mempertaruhkan nyawanya pada serangan pertama. Asuhannya pasti memiliki peran besar di dalamnya. Sekte Jiwa Iblis luar biasa. Alis Wu Qingqiu bergetar juga. Bagaimana bisa ada pertarungan seperti ini di zaman sekarang ini? Seperti kata nenek moyang, kesombongan datang sebelum kejatuhan. Bahkan dalam perjuangan hidup dan mati, seseorang menahan energi untuk berjaga-jaga, untuk mengubah keadaan dan menang atau melarikan diri. Tapi orang ini telah mengerahkan semua yang dia punya dan lebih banyak lagi. Memotong semua jalannya. Jika dia tidak bisa melepaskan diri dari lawannya pada serangan pertama, dia pasti sudah mati sekarang. Pria itu kejam. Dia mempertaruhkan nyawanya hanya demi kesempatan melawannya. Bagaimana kalian bisa memahaminya? Yelin mengejek. Dia harus melawan 6 orang. Bahkan dalam ronde. Bahkan jika dia menang, dia akan kelelahan sampai mati. Satu-satunya cara untuk menghemat energi adalah dengan keluar dengan kekuatan penuh. Meskipun dia memberikan nyawanya dalam setiap pertukaran, lawannya tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengannya. Hal ini memberinya margin untuk menang dan mempertahankan kekuatannya. Meski begitu, kita tidak bisa mengatakan berapa banyak energi yang tersisa pada akhirnya. Ngomong-ngomong, Yan Mo, kamu bilang ingin berdebat dengan kakak senior. Tapi apakah kamu mempunyai keberanian dan rasa haus seperti dia?
Yelin bertanya pada Yang Mo. Alis Yang Mo bergetar saat dia menyaksikan pertarungan berikutnya. Kali ini Bailian maju hanya untuk dikalahkan dalam satu serangan. Tapi meskipun dia melihat Han Yunfeng terengah-engah, Yan Mo menggelengkan kepalanya tanpa mengagumi pria itu. Orang ini sibuk dengan kultivasi. Bukankah jalan iblis mengandung obsesi juga? Ini adalah jalan yang dia lalui. Meski baru menyerang 2 kali di lembah, Han Yunfeng terengah-engah. Kepalanya basah oleh keringat. Saudara-saudaranya bergegas untuk membantunya. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Mari kita lupakan saja. Mereka mempersulit Anda dan mempermainkan Anda. Dengan keadaanmu sekarang, apa gunanya mengalahkan mereka berenam ketika kamu bahkan tidak mampu berdiri? Ini tidak ada gunanya. Dengan sedikit kedutan di alisnya, Han Yunfeng perlahan menatap Zuo Fan. Hanya untuk melihat wajahnya yang serius dan tatapan lembutnya. Seolah dia meremehkannya. Mengambil risiko meski tahu itu akan gagal tidak ada gunanya. Tetapi ketika kata-kata Wen Tao sampai padanya, kultivasi itu berarti bertentangan dengan tatanan alam. Jika dia kehilangan kesempatan untuk melawan yang terkuat, dia akan merasa menyesal selama sisa hidupnya. Han Yunfeng sekali lagi menegakkan punggungnya dan menarik napas dalam-dalam sambil menatap Zuo Fan. Bahkan jika kamu tidak menatapku, mataku akan selalu tertuju padamu. Kultivasi saya tidak akan pernah berhenti. Ya, begitulah. Tuan Muda Iblis. Wen Tao berbicara ketika dia menyaksikan perkelahian itu. Pertarungan ini bukan untuk mengalahkannya namun untuk membuktikan bahwa Anda tidak takut menghadapi tantangan. Inilah satu-satunya cara agar Anda bisa melangkah lebih jauh. Xie Tianxiang di sebelahnya memandang Han Yunfeng dan kemudian ke Zuo Fan. Dia mengangguk, sama seperti ketika dia menjadikan Zuo Fan sebagai saingannya. Itu bukan untuk melampaui dirinya sendiri, tetapi untuk dirinya sendiri yang tidak pernah berhenti maju. Bersambung.